Selamat berjumpa kembali di Edunesiania Online Learning Community. Mari kita selesaikan sesi kita diskusi mengenai hubungan antara asesmen nasional dengan kurikulum merdeka. Di sesi terakhir ini kita akan mendiskusikan tentang survei lingkungan belajar dan kaitannya dengan kurikulum merdeka. Kita sudah mendiskusikan sebelumnya bahwa pada Permendikbud-Ristek nomor 17 tahun 2021 tentang asesmen nasional dilakukan 3 bentuk asesmen, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk memulai diskusi kita, ada sebuah pertanyaan. Menurut Anda, mana yang harus lebih dulu tercapai? Apakah kemampuan literasi dan numerasi pada AKM, karakter, atau mutu lingkungan? Tentu saja Anda punya jawaban sendiri-sendiri. Menurut saya, justru yang pertama kali harus tercapai adalah kualitas lingkungan belajar. Mengapa demikian? Karena mutu lingkungan belajar merupakan prasyarat untuk terjadinya proses pembelajaran dalam rangka membangun karakter dan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Oleh karena teman-teman guru inspiratif, pada kurikulum merdeka tidak tertulis klausul yang menyebutkan secara eksplisit hubungan antara lingkungan belajar dengan kurikulum merdeka. Tapi terdapat banyak arsiran pada dokumen-dokumen kurikulum merdeka yang kaitannya dengan kewajiban satuan pendidikan dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang bermutu. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, arsiran dengan kurikulum operasional sekolah atau madrasah. Yang kedua, prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, refleksi pembelajaran pada guru. Jadi, pada kurikulum merdeka, yang pertama kali harus dilakukan oleh satuan pendidikan dan masyarakat adalah membangun lingkungan belajar. Ada 3 komponen yang harus dibangun pada lingkungan belajar dan diukur dalam survei lingkungan belajar. Yang pertama adalah iklim lingkungan. Yang kedua, iklim inklusivitas dan keberagaman. Dan yang ketiga adalah tentu saja mutu proses pembelajaran. Lalu pada POS UN 2023, ketiga komponen tersebut dijabarkan ke dalam 8 subkomponen seperti berikut. Yang pertama tentang keamanan. Kemudian yang kedua tentang inklusivitas. Yang ketiga tentang kebinekaan. Yang keempat tentang kesetaraan gender. Yang kelima mengenai mutu pembelajaran. Yang keenam mengenai refleksi pembelajaran. Yang ketujuh kepemimpinan instruksional. Dan yang kedelapan tentang dukungan orang tua dan murid. Dalam survei lingkungan belajar, ke-8 subkomponen ini yang akan disurvei. Dan survei lingkungan belajar dilakukan menggunakan instrumen angket. Lalu apa implikasinya dalam kurikulum merdeka? Seperti disampaikan tadi bahwa mulai dari menyusun KOM,
satuan pendidikan harus sudah berpikir mengenai bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran dan bermutu. Dengan demikian, maka satuan pendidikan dan masyarakat harus berpikir, apabila hasil pembelajaran ingin baik, maka yang pertama harus dikelola atau diciptakan adalah lingkungan belajar yang bermutu. Demikian pembahasan singkat kita terkait dengan hubungan antara survei lingkungan belajar dengan kurikulum merdeka. Salam edukasi dari Edunesiania.